Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita kembali belajar mata pelajaran IPS materi yang pertama pemanfaatan hayati dalam kehidupan sehari-hari dan yang kedua pemanfaatan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pemanfaatan hayati dalam kehidupan sehari-hari. Hayati merupakan keanekaragaman ekosistem dan habitat disertai banyaknya spesies hewan dan tumbuhan yang menghuni ekosistem tersebut. Terdapat berbagai jenis hewan dan tanaman unik di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Kedua benua di dunia tersebut turut mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia. Manusia sebagai makhluk paling cerdas di bumi harus bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada secara bijak. Berikut adalah uraian tentang manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai sumber pangan, yang kedua sebagai sumber sandang, ketiga sebagai sumber papan, keempat sebagai sumber pendapatan, dan kelima sebagai bahan obat-obatan. Baik, kita akan bahas yang pertama sebagai sumber pangan. Manfaat pertama yang bisa diambil dari keanekaragaman hayati adalah sebagai sumber pangan. Manusia membutuhkan energi untuk bisa beraktivitas. Energi tersebut diperoleh dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Makanan tersebut bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Beberapa contoh sumber bahan makanan yang dikonsumsi manusia dari berbagai jenis tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, bahan makanan berkarbohidrat yang berasal dari tanaman padi, singkong, jagung, sagu, gandum, talas, dan tanaman umbi-umbian lainnya. Yang kedua, sayur-sayuran yang bersumber dari berbagai macam tanaman sayur seperti bayam, kangkung, tomat, wortel, sawi, kubis, buncis, dan lain-lain. Yang ketiga, buah-buahan yang berasal dari berbagai jenis tumbuhan buah, misalnya apel, nanas, jeruk, melon, semangka, mangga, durian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua sebagai sumber sandang. Salah satu kebutuhan manusia selain pangan adalah sandang. Pakaian yang digunakan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Meski seiring perkembangan zaman, pakaian dibuat dari bahan-bahan sintetis, tetapi masih ada beberapa produk fashion yang dibuat dari bagian tumbuhan tertentu. Misalnya kain dari kapas yang merupakan buah dari tanaman randu. Yang ketiga, sebagai sumber papan. Rumah tempat tinggal manusia memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan seperti bahan bangunan dan aksesorisnya. Misalnya bermacam-macam pohon berkayu seperti kayu jati, kayu sangon, kayu bangkiri, kayu mahoni dimanfaatkan sebagai atap rumah, pintu, kosen jendela, maupun dinding rumah. Selain itu masih banyak rumah di pedalaman yang menggunakan bambu sebagai dinding dan penyangga bangunan. Yang keempat, sebagai sumber pendapatan. Mata pencaharian manusia banyak yang bergantung pada kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Bahkan, salah satu sumber devisa negara berasal dari ekspor kayu, minyak sawit, dan bagian tumbuh-tumbuhan tertentu lainnya. Yang kelima, sebagai bahan obat-obatan. Indonesia mempunyai sekitar 1000 spesies tanaman obat. Tanaman obat tersebut dapat ditanam di rumah sebagai tanaman obat keluarga atau toga. Selain itu, teknologi yang terus berkembang membantu industri jamu atau obat tradisional untuk mengetahui manfaat dari setiap bagian tanaman yang berkhasiat. Penggunaan tanaman sebagai obat ini lebih aman dan mengurangi efek samping. Contoh beberapa tanaman obat yang sering digunakan yaitu tanaman jahe, kencur, temulawak, daun sirih, kayu putih, buah mengkudu, dan alang-alang. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, pemanfaatan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai peliharaan, hewan juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Semua benda yang dapat dimanfaatkan manusia disebut sumber daya.
Hasil alam yang dimanfaatkan manusia disebut sumber daya alam. Hewan termasuk sumber daya alam. Berikut merupakan pemanfaatan hewan bagi keperluan manusia. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Ketiga, sebagai bahan untuk obat-obatan. Keempat, dimanfaatkan tenaganya. Kelima, sebagai bahan kerajinan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Salah satu manfaat hewan bagi manusia adalah penghasil bahan pangan. Manusia harus makan untuk bertahan hidup. Salah satu bahan pangan tersebut diperoleh dari hewan. Beberapa bagian tubuh hewan yang sering digunakan sebagai sumber bahan pangan adalah daging dan telur. Misalnya daging sapi, daging kambing, telur ayam, telur puyuh, telur itik, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Pakaian atau sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Sebagai bahan sandang yang dipakai oleh manusia berasal dari hewan. Bahkan kebanyakan pakaian yang berasal dari bahan baku hewan akan memiliki harga yang relatif mahal dibandingkan dengan bahan baku pakaian yang berasal dari tumbuhan. Adapun beberapa jenis bahan baku sandang yang berasal dari beberapa jenis pengelompokan hewan sebagai berikut. Yang pertama, pakaian dari bahan wool berasal dari bulu biri-biri. Yang kedua, bahan pakaian sutra berasal dari ulat sutra. Yang ketiga, bulu alpaka dipakai untuk membuat pakaian. Yang keempat, kulit hewan seperti kulit sapi, kulit kerbau, dan kulit kambing sering dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat jaket. Yang ketiga, sebagai bahan untuk obat-obatan. Penyakit seringkali menjadikan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Manusia akan mengupayakan berbagai hal untuk menyembuhkan penyakitnya. Salah satunya adalah mengonsumsi obat agar penyakitnya bisa sembuh. Salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat obat-obatan tersebut yaitu hewan. Manusia sering mengonsumsi hewan atau bagian tertentu dari hewan untuk menyembuhkan penyakit. Berikut beberapa hewan yang bisa digunakan sebagai obat. Yang pertama, beberapa jenis ular sering diambil bisanya untuk bahan pengobatan. Yang kedua, cacing tanah sering digunakan untuk obat penyakit tipes. Yang ketiga, daging codot sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit seperti asma, gatal-gatal, dan alergi. Yang keempat, siput laut atau timun laut sering diambil ekstraknya untuk pengobatan penyakit diabetes. Yang kelima, minyak hati ikan hiu sering digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Namun saat ini spesies hiu merupakan jenis hewan yang dilindungi karena keberadaannya yang hampir punah. Yang keenam, minyak ikan juga sering digunakan untuk bahan tambahan nutrisi meningkatkan perkembangan otak anak. Selanjutnya yang keempat, dimanfaatkan tenaganya. Manusia sering memanfaatkan hewan untuk diambil tenaganya. Dalam hal ini, hewan dianggap sebagai hewan pekerja. Tenaga hewan sering dimanfaatkan guna meringankan kerja yang dilakukan oleh manusia. Berikut ini beberapa yang hewan dimanfaatkan untuk meringankan pekerjaan yang dilakukan manusia. Di wilayah pedesaan, hewan-hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda sering dimanfaatkan menjadi penarik gerobak. Kuda sering digunakan untuk menarik andong dan delman. Petani yang mengolah sawahnya dengan cara tradisional sering memanfaatkan sapi dan kerbau untuk membajak sawah. Di daerah tertentu seperti wilayah gurun, unta dan keledai sering dimanfaatkan untuk mengangkut barang-barang yang berat. Di daerah wilayah seperti wilayah pedalaman, gajah sering digunakan sebagai pengangkut kayu. Yang terakhir, kelima, sebagai bahan kerajinan. Pada bidang estetika, hewan juga sering digunakan untuk bahan kerajinan. Beberapa bagian tubuh hewan digunakan untuk bahan kerajinan dan diperjualbelikan. Berikut ini beberapa jenis hewan beserta bagian tubuhnya yang sering digunakan untuk bahan kerajinan. Beberapa jenis wayang kulit dan beberapa jenis kerajinan sering dibuat dari kulit hewan seperti kulit sapi, kulit kambing, atau kulit kerbau.
Beberapa jenis hiasan dinding sering dibuat dari tanduk kerbau dan tanduk rusa. Beberapa jenis tas, sepatu, ikat pinggang, dan lain sebagainya sering dibuat dari kulit ular dan kulit buaya. Terakhir, cangkang kerang laut sering dimanfaatkan untuk bahan baku hiasan. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga mudah dimengerti dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.